selamat pagi Bapak Ibu. Oke, untuk pagi hari ini, hari Jumat 15 Juli 2024, kita memulai kegiatan diseminasi budaya positif. Adapun kegiatan ini, Bapak Ibu, merupakan tugas nyata yang kami pelajari selama modul 1 tingkat di Kawan Guru Penggerak Angkatan 10 Kecamatan. Sebelumnya saya minta maaf atas menyita waktu Bapak Ibu, karena saya tahu pada pagi hari ini kita memang melakukan banyak sekali aktivitas, terutama mengawas dan mengoreksi. Ini merupakan definisi kita untuk melakukan banyak aktivitas atau kesibukan kita. Baiklah, sebelum kita memulai aktivitas ini, Bapak Ibu, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, doa selesai. Untuk kegiatan kita hari ini, saya rasa langsung saja, yaitu mengenai dimensi budaya positif. Ada pembelajaran kita hari ini adalah menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Sedangkan topik yang akan kita pelajari adalah yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hubungan dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Kita mulai dari modul yang pertama, yaitu dengan topik disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Di sini disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin yang merupakan dari kata disiplina yang artinya belajar. Karena asal dari kata ini berkontribusi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian nilai kebajikan universal, maksudnya di sini adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil Pancasila. Karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi ada sebenarnya nilai kebajikan yang kami pelajari ada dari 6 instansi. Di sini yang saya paparkan yang pertama adalah nilai kebajikan yang pertama, yaitu nilai profil Pancasila, di mana di sini kita menanamkan yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Saya rasa ini di kurikulum merdeka kita semua harus menerapkan ini Bapak Ibu di dalam kelas kita masing-masing, yaitu kita juga menggali mandiri, bernawar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Mungkin ini merupakan tugas kita dalam setiap melakukan aktivitas kita dalam untuk rancangan pembelajaran kita di kelas kita masing-masing. Kemudian ada juga dari Aibo Prima Years program yang merupakan sikap murid, yaitu toleransi. Di sana yang digali adalah rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreatif,
kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini merupakan membiasakan sikap toleransi berdasarkan IBO 5 Years Program. Kemudian dari instansi atau lembaga lainnya yaitu dari 9 pilar karakter Indonesia atau Heritage Foundation IHF, ada nilai yang pertama adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kemudian ini nilai yang saya paparkan dari tiga lembaga ini. Saya rasa ini menjadi acuan-acuan kita dalam menuntun anak kita di dalam kelas kita masing-masing nantinya saat kita menjalankan keyakinan kelas dan model-model pembelajaran lainnya. Kemudian di sini ada saya kutip standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi Bapak Ibu, ini merupakan standar pendidikan nasional kita ini sudah sesuai juga dengan materi kita ini juga. Jadi sedikit demi sedikit kita mungkin aplikasikan di dalam kelas kita masing-masing karena kita tidak bisa saya dikatakan menggunakan model pembelajaran yang lama. Sementara kan dari hari ke hari atau setiap waktu ke waktu pemerintah kita sedang meningkatkan kualitas pendidikan kita melalui perubahan-perubahan kurikulum. Jadi kita harus ikut berevolusi Bapak Ibu agar sesuai dengan standar pendidikan nasional kita. Kemudian kita lanjut teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang di sini ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya untuk menghindari ini selalu ada kata pertanyaan dalam hati, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya, gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pertanyaan yang biasa muncul adalah akan menjadi orang seperti orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi ini merupakan teori motivasi yang ada dalam diri setiap manusia. Jadi motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi yang sangat ditunjuk itu adalah motivasi yang ketiga, itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi teori motivasi ketiga ini merupakan muncul dari dalam diri kita masing-masing, bukan dari orang lain. Saya rasa untuk pembelajaran sepanjang hayat itu harus dari dalam diri masing-masing, dari individunya. Kemudian yang kedua adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini Bapak Ibu agak sering kita alami di dalam kelas. Bagaimana kalau anak-anak itu melanggar sebuah kesepakatan yang telah kita buat. Jadi yang pertama mungkin kita ketahui dulu apa itu hukuman. Hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Kemudian konsekuensi
konsekuensi adalah hasil akhir dari dampak suatu perbuatan jika hal tersebut dilakukan. Sedangkan restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi yang biasa mungkin saya lakukan dan mungkin sebagai teman-teman juga membutuh ya. Sebelumnya kita selalu menghukum yang mungkin model yang dulu ya. Selalu ada apabila berbuat salah langsung ada punishment yang kita buat. Tapi untuk di kurikulum sekarang ini kita di budaya positif kita dituntut untuk melakukan disiplin konsekuensi dan restitusi. Tindakan yang akan kita lakukan adalah konsekuensi dan restitusi. Kalau menghukum ini ada dampak negatifnya yang akan diingat oleh anak yang suka untuk dilupakan ya. Mungkin seperti yang kita lakukan waktu sekolah, apabila terlambat, menghormat bendera sampai 1 jam pelajaran atau setengah hari, itu merupakan suatu hukuman. Sementara dampaknya itu bagi anak sangat fatal. Tidak tahu apakah apa yang dituntutkan dari menghormat bendera ini. Jadi selain dia kita merugikan anak, tambah lagi merugikan waktunya, seperti menyiksa bagi anak. Jadi hal-hal seperti itu Bapak Ibu mulailah kita kurangi di kelas kita masing-masing. Jadi belajar lagi untuk mendisiplinkan anak melalui konsekuensi atau restitusi. Kemudian di sini ada bagian hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Tadi disiplin yang saya bilang tadi adalah konsekuensi dan disiplin. Sedangkan hukuman ini sendiri yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan di konsekuensi sesuatu harus terjadi, dan untuk restitusi merupakan pilihan. Kemudian di hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Sedangkan di konsekuensi tidak nyaman untuk murid, untuk anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi membuatkan anak untuk murid untuk jangka waktu panjang. Kemudian di hukuman korban mendapat keadilan. Sedangkan untuk disiplin dan konsekuensi korban biasanya diabaikan. Sedangkan restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian di hukuman murid atau anak akan tersakiti. Sedangkan di konsekuensi murid atau dan anak dibuat tidak nyaman. Untuk di restitusi murid dan anak mendapat penguatan. Sedangkan di hukuman perilaku positif agresif meningkat. Karena apa ya, mungkin ditolak dari anak, bisa gara-gara itu tadi anak bisa marah ya, itu ditolak seperti itu bisa meningkat. Sedangkan di disiplin penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi masalah terpecahkan. Jadi kalau di restitusi ini Bapak Ibu kita caranya menyelesaikan masalah itu biasanya diselesaikan dengan anak tertentu. Siapa yang membuat kesalahan bisa kita panggil dan kita selesaikan masalahnya. Mungkin tahapannya nanti akan kita lanjut di restitusi. Biasanya hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bersifat fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan disiplin tadi, baik itu konsekuensi maupun restitusi, dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Pada konsekuensi, murid tetap dilibatkan tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya lagi mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah
sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitoring murid. Jadi di disiplin ini Bapak Ibu kita buat kesepakatan sebelumnya dulu. Apabila mereka melakukan, baru kita buat konsekuensi atau restitusi. Kemudian dihukum oleh penghargaan, ya. Misalnya penghargaan ini maupun hukuman adalah cara pengontrolan yang perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya. Kemudian mengapa kita bilang ini penghargaan ini menghukum? Bisa kita lihat lagi. Beberapa pernyataan dari hasil pengamatan Alifon terhadap penghargaan antara lain. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada pengaruhnya untuk jangka pendek, ada juga jangka panjangnya. Kemudian penghargaan tidak efektif, ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan, dan penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum. Di sini Bapak Ibu memang saya sering melihat itu yang saya buat warna merah, penghargaan merusak hubungan, ya. Saat kita berikan penghargaan kepada anak-anak yang mungkin yang juara, ada kadang anak itu jadi sesama mereka jadi gimana ya? Iyalah, kamu kan anak kesayangannya. Padahal karena dia mendapatkan, mungkin sudah kita buat ini hadiah sesuai dengan apa yang kita janjikan mungkin, ya kan? Siapa yang dapat nilai 100 besok saya akan berikan ini, itu bukan kita buat merupakan penghargaan, ya kan? Tetapi bagi anak-anak itu bisa sesama mereka jadi merusak pertemanan. Kemudian yang berikutnya penghargaan menghukum, ya. Mengapa saya bilang penghargaan ini menghukum? Karena di sini saya tertarik juga karena baru minggu kemarin, minggu ini pasti lulusan ada kuliah di beberapa media di Facebook, ada ibu-ibu sama anaknya dengan mungkin diskusi gitu ya, biasa kan di podcast diceritakan, nanti nak kalau kamu lulus juara 1 apa hadiah yang akan saya kasih. Anaknya dijanjikan, terus anaknya minta sesuatu, terus ada lagi di baliknya itu di bulan ibunya, kalau tidak dapat juara 3 besar saya kasih hukuman, ya katanya. Jadi inilah artinya penghargaan menghukum. Sebenarnya motivasi untuk itu mungkin bagus supaya anaknya semangat, tetapi inilah penghargaan yang menghukum. Jadi penghargaan berhubungan itu ketika diberikan penghargaan atau pujian di depan orang banyak, maka orang lain merasa iri, ya Bapak Ibu, ya. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Atau bisa dengan kata lain mungkin karena anak-anak ini ya gampang masih iri bersama mereka. Kemudian penghargaan menghukum tadi itu menghukum mereka tidak mendapatkan penghargaan, misalnya sistem ranking. Jadi di kurikulum sekarang memang diusahakan tidak dibuat ranking. Misalnya dengan sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Apalagi yang terakhir, anak-anak biasanya kadang menyimpan rapornya, tidak menunjukkan. Apalagi dengan kondisi bapaknya galak, ibunya galak, ini sudah menyakitkan bagi mereka. Pas menerima rapornya itu sudah mulai dekat mereka itu, sudah mau pulang ke rumah itu udahlah antara hidup dan mati itu perasaannya. Inilah yang saya sangat ini, ya, kalau boleh janganlah diberlakukan, apalagi kita sedih-sedih membuat seperti ini, boleh kita kurangilah. Karena ini dampak daripada penghargaan menurut pengamatan Alifon. Oke, materi berikutnya Bapak Ibu ada restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin. Itu tadi restitusi yang disiplin tadi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya. Ini foto kemarin saat saya panggil si Jelita datang terlambat. Kalau nggak salah dia datang sudah jam 8:10, kami sudah mulai pembelajaran. Jadi saya panggil dengan kasus-kasus yang dia alami ini, saya gali apa penyebabnya, kemudian kira-kira bagaimana dia memperbaikinya. Ternyata penyebabnya adalah karena
alat baku. Ya Bapak Ibu ya, kita tahu sendiri memang banyak penyebabnya harus kita tahu. Misalnya jangan langsung kita kerja anak-anak apalagi anak kita masih anak SD, masih perlu dukungan yang orang tua. Jadi harus kita gali. Memang agak ini ya, untuk pendekatan prostitusi ini harus kepada orangnya dan bukan di depan anak-anak yang lain. Itu teknik penyelesaian daripada restitusi ini. Kemudian ciri-ciri restitusi itu sendiri ada perbedaannya dengan program lain. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itulah dari setelah kita gali. Pertama mungkin kita ciptakan dulu suasana nyaman. Kita suasana nyaman. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Tadi kan kalau hubungan kan pasti tidak menciptakan hubungan, malah menghilangkan hubungan. Karena tadi kita sudah melakukan langsung untuk menghabis anak itu. Kemudian restitusi ini adalah tawaran, bukan paksaan. Mungkin ada kata-kata tawaran kita bagaimana ke depannya, hal apa yang akan kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu, apa yang akan kamu perbaiki. Itu tawaran-tawaran yang Bapak Ibu. Kemudian restitusi ini adalah menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita tuntun mereka dengan setiap kesalahan itu kita tuntun, bukan dibuat merasa bersalah ya Bapak Ibu, tapi kita tuntun. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar dalam tindakan. Apa kira-kira penyebabnya, apa kebutuhan dasarnya itu. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan ya, karakter yang kita tuntun. Kemudian restitusi itu kita buatkan, ini harus kita buatkan. Biasanya setelah kita ketahui penyebabnya, pasti mungkin apa yang Bapak Ibu mungkin bisa saja kita aja pun jadi tiba. Mungkin kalau kita di posisi dia itu kita tidak bisa berjalan tegak. Jadi kita harus perlu mengingatkan ya, sama seperti anak saya yang di kelas Heri, ketika saya tanya kenapa Pak dia tidak pakai sepatu begini. Nah, saya buat memang langsung seperti menghukum. Tetapi begitu saya DKP ternyata apa ya? Mungkin saya pun di posisi dia, kalau aku di posisi dia mungkin sekolah pun tidak bakalan bisa. Jadi itulah maksudnya Bapak Ibu restitusi menguatkan. Jadi kita harus kuatkan anak-anak yang seperti itu biar dia bisa bagaimana lah. Memang kondisi dia sekarang belum bisa membaca, dan kita tidak bisa mematikan semangat dia. Tapi bagaimana kita mungkin dia supaya dia bisa merdeka melakukan aktivitasnya ini atau proses belajar mengajar. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Ya, kita harus cari solusinya, solusi ke depannya bagaimana. Kemudian restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah setelah yang salah pada kelompoknya. Kalau dihukum kadang jadi dikucilkan temannya, ya. Ini bukan, dia tidak merasa terkucilkan dan tidak merasa dikucilkan. Itu yang harus kita ciptakan. Karena kalau kita menghukumkan di depan umum, teman yang lain pun jadi apalagi Bapak Ibu yang anak-anak yang mungkin berlaku salah, pokoknya membuat onar lah, tapi mencuri uang temannya. Kalau sempat kita hukum di depan temannya, pasti temannya akan itu pencuri. Jadinya dia terkucilkan. Jadi di sini bukan, otomatis kita harus panggil dan dia pun bisa berubah. Itu yang kita inginkan Bapak Ibu. Jadi disiplin restitusi ini memang perlahan-lahan akan kita terapkan di kelas kita masing-masing. Oke, dari kedua materi di atas sebelum kita lebih jauh, Bapak Ibu ada kira-kira yang mau ditanyakan? Ada Pak Johan? Ya, silakan Pak. Baik, nama saya Pak Johan. Ini bertanya kepada Pak Oto berkenaan dengan disiplin positif dan penerapannya di sekolah ini. Itu salah satu diantaranya adalah pemberian penghargaan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Oto beberapa kriteria penerapan pemberian penghargaan menurut Alisport. Cuma di sini yang ingin saya tanyakan, salah satu diantaranya adalah ternyata dengan memberikan penghargaan bisa menurunkan kualitas, kemudian malah menurunkan kreativitas. Ini mohon penjelasan lebih menurut
untuk minta penjelasan yang lebih dari Pak Oto. Kenapa bisa terjadi hal yang sebaliknya? Baik, terima kasih Pak Johan. Tadi penghargaan yang menurunkan kualitas seperti yang kita sudah lihat tadi dari penjelasan, memang itulah penghargaan itu kan yang tadi menjadikan jadi kecemburuan pada anak. Kemudian ada juga anak-anak itu gara-gara penghargaan itu, karena penghargaan itulah dia didorong melakukan hal yang baik itu. Sementara hilang penghargaan itu, jadinya hilanglah semangat dia untuk belajar. Jadi saya rasa tidak penghargaan supaya jangan penghargaan ini menjadi tolak ukur bagi anak, tetapi biarlah anak itu melakukan disiplin itu berdasarkan dari dalam dirinya, bukan dari eksternal atau dari luar. Itu saja. Gimana Pak Johan? Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Kalau ada nanti pertanyaan, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Ini masih yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Sesuai dengan materi kita di PMN kemarin kan ada keyakinan kelas. Di sini ada saya jabarkan mengenai keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Itu pengertian daripada keyakinan kelas ini. Kemudian tahapan-tahapan untuk menciptakan program kebajikan ini, yang pertama kita lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Nah, ini tahapannya, berarti pertama kita harus membuat daftarnya dulu. Biasanya daftar itu disusun berdasarkan kebutuhan yang ada di kelas kita dan ditulis bersama-sama anak murid kita di kelas. Kemudian yang kedua, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah kita. Curahkan pendapat dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dalam kelompok utama. Dan yang keempat, buatlah poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah atau kelas masing-masing. Boleh buat ya, kita buat di poster kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Mungkin sebelum kita membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing, Bapak Ibu bisa kita renungkan bersama guru-guru yang kita anggap bersama. Ada keyakinan kita, keyakinan sekolah mungkin yang harus kita sama-sama samakan. Karena apa? Untuk membuat keyakinan ini Bapak Ibu harus sama, ya. Sama guru A boleh, sama guru B tidak boleh, itu tidak boleh. Harusnya sama-sama boleh, sama-sama tidak boleh. Itu saya rasa menjadi nilai kebajikan bersama supaya anak-anak tidak bingung untuk melakukannya, ya Bapak Ibu ya. Kemudian tadi tahapan sekarang pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, ya Bapak Ibu ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, bukan hanya sekelompok tapi seluruh menyeluruh. Ini pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ini sengaja Bapak saya garis bawahi Bapak Ibu, karena bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas dengan peraturan. Kalau di peraturan kita menggunakan kata-kata bentuk negatif, ya. Untuk pembuatan keyakinan kelas kita harus bentuk positif. Contoh kata negatif adalah menggunakan kata-kata negatif, dilarang, tidak boleh. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas itu tidak diperbolehkan. Kenapa Bapak Ibu? Mungkin ini, kalau kita sudah mengatakan dilarang menonton ini, yang dapat itu malahan. Jadi sebaiknya dikurangi kata-kata negatif. Jadi semuanya keyakinan kelas kita itu sudah bersifat positif. Contohnya dilarang terlambat, itu kan merupakan peraturan. Juga menjadi keyakinan kelas berarti datanglah tepat waktu. Mungkin kata itu yang menjadi dulu bagian. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Mungkin 3 atau sampai 7 sudah, saya rasa sudah saya cukup ya, karena kita buat posternya juga Bapak Ibu di dalam kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, ya. Jadi walaupun 7 tapi sangat bermanfaat, sangat
bisa dilakukan demi menunjang proses pembelajaran di kelas kita masing-masing. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curahan pendapat. Jadi kita ajak anak-anak, mungkin anak-anak kelas 1, kelas 2 masih belum bisa diajak semuanya, tapi kita buat dalam bentuk pertanyaan bagi mereka mungkin. Jadi supaya kita bersama atau rapat untuk menetapkan keyakinan kelas, diskusi bersama anak ya Bapak Ibu ya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setelah kita buat keyakinan kelas, kita cetak bukan hanya di sebatas kertas Bapak Ibu, tetap kita tinjau dan kita terapkan di kelas kita masing-masing. Kadang di pertengahan jalan ada sebuah kasus yang harus kita tambahkan mungkin Bapak Ibu. Tentunya tidak pernah ada muncul kasus itu, tapi kita anggap itu penting mungkin. Jadi di pertengahan jalan harus tambah lagi. Itu artinya kita meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemudian urutan atau langkah-langkah penetapan keyakinan kelas ini, yang pertama mempersilahkan warga sekolah atau warga kelas atau guru sekolah kita untuk berjuang pendapat tentang yang perlu disepakati di kelas. Mencatat semua masukan-masukan, susun keyakinan kelas dengan kalimat-kalimat positif. Yang keempat, tinjau kembali daftar jumlah pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas jangan terlalu banyak, berkisar 7 atau 3 sampai 7 keyakinan. Yang keenam, semua warga kelas dan guru mempersilahkan meninjau ulang dari dan menyelidiki. Yang ketujuh, cetak dan meletakkan di dinding kelas. Inilah Bapak Ibu urutan kita untuk menetapkan keyakinan kelas kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu untuk mengenai keyakinan kelas kita itu kira-kira apa, ada yang mau ditanya? Ada? Mas Nafi ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia merupakan unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Ya. Kemudian di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian ada penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Dari ini sudah biasanya kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita sama-sama merasakan juga sama dengan anak-anak di kelas kita, sama juga kebutuhan manusia ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk melakukan aktivitas kita harus memiliki ini semua Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup ya. Impossible kita bisa datang ke sini kalau kita tidak bisa bertahan hidup. Otomatis kebutuhan pokok kita dulu kita terapkan ya. Jadi ini harus kita gali juga Bapak Ibu dengan anak-anak kita. Saat dia melakukan kesalahan tadi, sudahkah terpenuhi kebutuhannya ini? Bukan hanya langsung menghukum kita. Makanya tadi Bapak Ibu di restitusi itulah kita mengetahui apakah dia kebutuhannya tercukupi. Terutama ini semua, kesenangan, kebebasan, kemuliaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, semua ini harus terpenuhi Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut. Ini kebutuhan bertahan hidup. Tadi kebutuhan bertahan hidup ini merupakan survival, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi anak-anak kita juga harus merasa aman Bapak Ibu datang ke sekolah, baru bisa tenang untuk belajar atau menerima pembelajaran yang akan kita buat. Jadi harus terpenuhi semuanya Bapak Ibu supaya bisa berlanjut proses belajar mengajar kelas kita masing-masing. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima ya. Kebutuhan ini
dari 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan dan kelompoknya di mana kita tergabung, ya. Jadi kemudian setiap individu itu memang harus dalam sosialnya itu memang harus diterima, saling menerima. Begitu juga dengan anak-anak. Bukan hanya manusia juga, Bapak Ibu. Memang juga kalau kita lihat dari kelompok mereka datang ada tiba-tiba yang lain ada berantem, ya, gara-gara tidak saling menerima. Jadi kita juga begitu, harus saling menciptakan lingkungan tempat kita senantiasa positif. Begitu juga dengan keluarga, Bapak Ibu. Mungkin keluarga lah tempat yang terutama. Makanya kadang ada kan dibilang kata yang paling berharga adalah keluarga. Apabila kebutuhan di keluarga itu sudah saling memenuhi, saling menerima, mungkin sudah berjalan bagus, ya. Sama dengan berita-berita yang viral kita dengar saat ini, keluarga yang memborgol suaminya, ya, Bapak Ibu. Ya, mungkin itu kebutuhannya itu sudah stuck, ya, tidak menerima lagi perlakuan sang suami. Itu merupakan akibat daripada perilaku. Kalau kita lihat dari kasus ini, mungkin suami menjadi korban, tapi pelakunya gara-gara dia sendiri terjerumus di dalam perjudian, kebutuhan keluarga tidak terpenuhi. Sementara bisa kita katakan, ya, Bapak Ibu, kalau ibu-ibu ini memang planningnya sangat tinggi, ya, planningnya cepat, sebelum cair ini sudah ada rencana itu. Sementara begitu cairnya yang diharapkan lain, gara-gara ada ulah suami yang terlibat pinjol mungkin, ya, Bapak Ibu. Sehingga akibat daripada kejadian itu sudah sudah stuck menentukan sehingga melakukan hal konyol. Sebenarnya konyol, Bapak Ibu, konyol. Jadi tidak bisa menerima lagi, tidak bisa menerima suami sebagai kepala keluarga, sudah gelap mata. Jadi sampai terjadi hal seperti itu. Jadi itu yang harus kita hindari dari kita masing-masing, ya, Bapak Ibu. Berusaha kita menciptakan suasana saling menerima di lingkungan kita masing-masing, baik itu di teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, kelompok. Begitu juga dengan anak-anak kita di kelas, supaya semampu mungkin kita menuntut mereka saling menerima, supaya jangan tidak ada bully, ya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ya kita di sekolah inilah kebiasaan jadi nanti di masa depan dia. Untuk apa anak-anak kita pintar tapi tidak bisa menerima sosial? Itu nanti bahaya. Banyak orang pintar tidak bisa sukses. Untuk apa tinggi nasibnya muncul, mungkin dapat posisi jabatan tinggi, cuman kalau tidak bisa bersosial dia akan tidak bertahan di tempat di posisi itu, akan sebentar saja. Maka bisa menjadi fatal buat dia. Kita ajari mereka anak ini saling menerima, Bapak Ibu, supaya saling rasa kasih sayangnya semakin tumbuh. Mungkin banyak trik-trik kita masing-masing, Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu bisa menuntut anak untuk saling menerima satu sama lain di antara mereka. Kemudian kebutuhan yang berikutnya yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, ya, Bapak Ibu. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh, ya. Jadi kita bisa juga mengetahui kebutuhan atau kemampuan anak didik kita di dalam kelas kita masing-masing, ya, Bapak Ibu. Kemudian ada kebebasan ini, ya. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Setiap kita pengen bebas
ya, sebebas-bebasnya mungkin kalau menurut kita, ya. Jadi kebebasan kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan kemampuan mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ya, di sini memang agak ini ya Bapak Ibu ya, bebas. Bagaimana dengan bebas ini nanti? Jadi di kurikulum kita sekarang ini akan ada lagi-laginya pembelajaran berdiferensiasi ya Bapak Ibu. Berdiferensiasi itu mulai kita galakkan lagi di kurikulum Merdeka ini. Mau tidak mau Bapak Ibu kita agak pelajari lagi. Kenapa? Karena memang seperti yang kita lakukan selama ini, karena peraturannya dari kita, otonomi dari kita, ekspresi dan anak tidak tumbuh, ya. Aturan mungkin kita harus buat, model pembelajaran kalau tergantung semua kita tidak melihat daripada anak, itu artinya tidak berpihak kepada anak tadi. Jadi inilah kebebasan akan kita ciptakan dalam kelas kita masing-masing. Kalau anak kita itu senangnya belajar melalui audio, berarti kita harus menciptakan atau membuat program melalui audio. Kadang-kadang anak harus visual. Ada anak tidak suka audio visual, itu anak kinestik. Anak kinestik ini lebih ke ekstrim lagi, yang membuat konstruksi, membuat apa gitu. Jadi kita harus menggali seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita buat seperti yang kita lakukan seperti sekarang, mungkin akan mungkin seperti ceritanya Thomas Alva mungkin ya Bapak Ibu ya. Thomas Alva bisa pencipta lampu. Kalau kita lihat historinya dari sekolahnya itu dia dikeluarkan ya Bapak Ibu, gara-gara apa? Tidak bisa mengikuti pembelajaran. Pembelajaran yang dibilang gurunya ya sesuai dengan gurunya, sesuai dengan cara gurunya ya Bapak Ibu. Sementara apa? Thomas Alva yang sukanya dengan sendiri, ternyata dia pembelajarannya beda, akhirnya gurunya bilang stupid dan dikeluarkan dari guru temannya. Tetapi dibalik dia seperti itu, cuma ibunya yang memahaminya. Ibunya yang memahaminya sehingga ibunya memberikan pembelajaran, akhirnya Thomas Alva-nya bebas mengekspresikan dirinya sehingga menciptakan sebuah penemuan baru yang berguna untuk setiap kita manusia. Jadi dari sini kita perlu sadar Bapak Ibu, setiap anak yang di depan kita itu punya potensi masing-masing ya Bapak Ibu. Jangan kita anggap rada-rada ini yang ini, apalah kemampuannya ini, jangan begitu Bapak Ibu. Kita harus meyakini mereka itu semua punya potensi. Sekalipun dia tidak bisa membaca, tidak bisa mengikuti pembelajaran saat ini, usaha kita adalah hanya sebagai guru hanya menuntut dan menuntut Bapak Ibu. Itulah mengapa saya ceritakan tadi kejadian Thomas Alva itu ya dari kejadian itulah kita sadar Bapak Ibu. Kalau kita bandingkan kan Thomas Alva ini katakanlah mungkin 21 kelas. Kalau dia juara tampil, terus bagaimana juara yang pertamanya itu gimana dia? Tidak ada kita kenalkan Bapak Ibu. Justru yang dikeluarkan dari kelas ini yang kita terkenal sampai saat ini. Walaupun kita tidak berjumpa dalam usia kita, kan dia udah jauh dari usianya, tapi karena penyembuhannya, terobosannya yang sangat besar terhadap perubahan, maka kita mengenangnya. Dia sudah menjadi seorang penemu. Notabene tadi dia adalah orang yang tidak dianggap mampu dalam mengikuti pembelajaran. Jadi dalam menciptakan pembelajaran Bapak Ibu, kita harus membuat kebebasan hak pilihan. Ini Bapak Ibu, dan kita memang agak sulit. Tapi supaya tidak terjadi lagi seperti yang dilakukan oleh Thomas Alva, takutnya ibunya tidak bisa mendukung yang membekap. Itu kan karena ada ibunya yang membekap. Dunia bisa mengatakan anak saya stupid, tapi saya yang melahirkan tidak mengatakan stupid, itu kata ibunya. Hanya ibunya yang mengakuinya. Karena ini mungkin ya perasaan seorang ibu itu kita tidak tahu kepada anak berapa besarnya, melebihi daripada segalanya. Ya, karena dia yang ini. Saat dunia, saat teman-temannya mengecilkan, dia pasti tidak terima. Ya, dia tidak terima. Di situ Bapak Ibu. Jadi begitu juga di kelas kita, mungkin anak kita pun ada yang mengalami hal-hal yang tertinggal. Itulah Bapak Ibu, kita coba. Mungkin saat ini tidak bisa dia dengan audio, kita pun melalui visual mungkin. Mudah-mudahanlah sekolah kita bisa membenahi supaya kita
kelas sudah ada yang fokus, sudah harus dikuatkan lagi, kita pun akan bebas. Nah, itulah harapan kita ke depannya. Nanti perlahan-lahan kita bicarakan kepada pimpinan kita atau ada solusi nanti, semoga cepat dapat solusi ya Bapak Ibu. Begitu juga bisa kita terapkan Bapak Ibu kebebasan ini, tapi jangan gara-gara kebebasan ini jadi ribut Bapak Ibu. Tetap kembali ke keyakinan kelas kita. Kebebasan ini hanya cara kita dalam menyampaikan materi supaya anak-anak tidak putus semangat mereka. Ya, kalau kita ajak, memang kalau sudah sempat dia hanya audio, kita ajak menjadi pusat-pusat terus dia nggak bakalan bisa, karena dia akan malas, bosan gitu ya, apalah gitu. Jadi kita harus perlahan-lahan masuk ke dalam dunia mereka, mengetahui mereka supaya kita bisa memberikan kebebasan untuk memilih pembelajaran di kelas kita masing-masing. Kemudian kesenangan atas kebutuhan merasa senang, ini kita semua pasti memiliki Bapak Ibu. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa sedihnya. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Ya, secara ini kita semuanya punya butuh ini Bapak Ibu. Orang dewasa juga pasti butuh kesenangan. Makanya semua ini ya Bapak Ibu ya, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapat kita catat, tapi tidak ada pencarian solusi di sana. Kemudian posisi kontrol yang kelima adalah posisi manajer. Posisi terakhir adalah manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, membimbing murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Seorang manajer tidak memiliki keterampilan di posisi teman maupun di pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Biasanya kata-katanya apa yang kita yakini kembali keyakinan kelas. Kemudian apakah kamu meyakininya? Keyakinan yang kita yang tertentu, apa kamu yakin itu baik? Kita tanya lagi sama anak-anak. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Bahkan bisa kita tanya, mulai kapan kamu bisa lakukan hal itu? Bisa. Jadi anak-anak itu bisa kita tuntun dia supaya keluar dari permasalahannya. Jadi Bapak Ibu, ini posisi inilah yang kita perlahan-lahan kita tingkatkan, kita terapkan dalam kelas kita masing-masing dalam menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan di dalam kelas kita, supaya anak-anak itu juga dari murid berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau, menempatkan diri sebagai teman murid. Ya, jadi semoga kita bisa perlahan-lahan menerapkan posisi manajer ini dalam kelas kita masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Inilah Bapak Ibu, segitiga restitusi ini ada, kenapa dibilang segitiga? Karena ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama adalah kita menstabilkan identitas dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Itu adalah step-step kita. Ya Bapak Ibu ya. Mungkin kata-katanya ada di sini untuk menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah merasa bersalah. Kamu juga satu-satunya kok yang pernah menjumpai melakukan seperti ini. Itu untuk menstabilkan supaya anak itu kita langsung menganggap dirinya seperti pembunuh yang ini, bukan Bapak Ibu. Jadi kita stabilkan dulu, kita stabil baru kita tindak. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, karena menjawab Ibu, adakah cara yang untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kita yakinkan lagi ya, keyakinan apa yang telah kamu sepakati. Kamu ingin menjadi seperti apa nak? Itu mungkin step cara-cara untuk keyakinan ini. Jadi ini dia Bapak Ibu menstabilkan kelas atau stabilisasi identiti. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk merubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan
menjadi orang yang sukses. Contoh-contoh kalimat untuk menjadi sukses adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak ini tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi tempat yang baik buat dirimu sendiri? Ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang akan kita lontarkan kepada anak-anak supaya anak-anak itu bisa stabil melakukan restitusi nanti. Kemudian setelah stabil, kemudian kita validasi tindakan yang salah atau validate their misbehavior. Setiap tindakan kita melakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Contoh kalimat yang bervalidasi kebutuhan anak adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kemudian boleh juga kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh bertahan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu mungkin memvalidasi Bapak Ibu. Mungkin ada kata-kata yang lain nanti, tapi sifatnya yang memvalidasi kesalahan Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir itu ketiga, menanyakan keyakinan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau mungkin keluarga atau sekolah. Apa yang kita percayai sebagai kelas, percaya sebagai kelas asal keluarga? Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu tadi mungkin bisa juga kamu yakin dengan keyakinan kita itu. Boleh kita botakan juga keinginan apa yang sudah kamu lakukan. Itu seperti merefleksikannya kembali ya Bapak Ibu ya. Kemudian kesimpulannya, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling melindungi, saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Itu kesimpulan dari pembelajaran ini. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Sebelum kita tutup Bapak Ibu, saya minta tolong untuk menyampaikan refleksi kegiatan kita ini. Apa kira-kira kekurangan atau satu kekurangan, satu kelebihan? Kalau kekurangan mungkin boleh apa yang harus diperbaiki gitu Bapak Ibu. Bisa kira-kira saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu merefleksikannya kegiatan kita hari ini. Ibu Natali, kira-kira Ibu Natali kelebihan ya, Bapak nanti kekurangan ya. Bisa ya? Ya Ibu Natali, dari kegiatan kita bisa disebutkan apa kelebihan dari dan kekurangan. Ibu Bapak nanti kelebihannya. Kegiatan ini atau kegiatan kita. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut pendapat saya dan mungkin beberapa Bapak Ibu guru lainnya, materi ataupun pembelajaran yang Bapak sudah berikan kepada kami sudah sangat baik, sangat bagus, sehingga kami nanti untuk tahun ajaran baru pastinya akan memiliki kesepakatan kelas, kebaikan kelas maupun memberikan visi dan misi dan motivasi kepada anak-anak ataupun peserta didik, sehingga kita sama-sama menjadi Bapak Ibu guru yang hebat untuk kemajuan sekolah kita SD Negeri 007 Bulan. Terima kasih. Ya, untuk kelebihan dan kekurangan dan masukan saya serahkan Pak Johan. baik untuk buat masukan kita bersama dalam kegiatan siang hari ini itu lebih kepada contoh-contoh konkret ya. Kalau dari sisi pemaparan itu sangat baik, penjelasannya juga sangat konkret. Namun di sini kalau menurut saya kekurangannya itu adalah contoh-contoh real yang terjadi di lingkungan
itu kalau bisa dipaparkan juga dalam bentuk video misalnya, atau kejadian-kejadian yang pernah terjadi sebelumnya dijadikan contoh mungkin dalam bentuk gambar-gambar, dan bagaimana cara penanggulangan yang lebih tepat sesuai dengan disiplin positif yang Bapak Oto sampaikan. Demikian saja menurut saya kekurangan yang harus kita pahami bersama dari kegiatan siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Johan atas masukannya. Semoga kedepannya bisa saya lakukan lebih baik lagi, dengan harapan kerjasama kita juga untuk menjalankan pendidikan di sekolah kita tercinta SDN 07 Bulang ini. Jadi di akhir diseminasi ini saya meminta maaf Bapak Ibu apabila ada kesalahan yang sengaja atau maupun tidak sengaja. Terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti diseminasi ini. Untuk mengakhiri kegiatan kita ini, karena kita tadi sudah buka dengan doa, kita tutup juga Bapak Ibu dengan doa juga. Marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Dengan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Silakan masuk Jelita. Silakan duduk. Tahu nggak Jelita kenapa Bapak panggil sekarang? Telat. Iya. Jadi Jelita tadi pagi berangkat jam berapa dari rumah? 7.45. Loh, tahu nggak kira-kira jam berapa kita masuk sekolah nak? Oh, artinya Jelita terlambat atau tepat waktu? Terlambat ya nak ya. Jadi terlambat ini termasuk perbuatan yang baik atau yang tidak baik nak? Oh, tidak baik ya. Baiklah. Jadi terus setiap manusia itu Jelita pasti pernah melakukan kesalahan. Termasuk juga Pak Hendra. Pak Hendra juga pernah terlambat waktu menghadiri suatu acara. Tapi Pak Hendra tidak mencari kesalahan, namun Pak Hendra mencari solusi keluar dari permasalahan itu. Jadi sekarang juga saya mau Jelita mencari solusi atas keterlambatan Jelita yang tadi. Kalau boleh tahu kenapa Jelita terlambat? Tidur kemalaman. Emang Jelita jam berapa tidurnya? Jam 11. Apa yang Jelita lakukan? Wah, nonton TV sama main game. Berarti Jelita terlambat kesiangan karena ada nonton TV sama main game. Baiklah. Jadi Jelita masih ingatkah kesepakatan kelas kita waktu lalu? Tentang apa yang Jelita langgar? Disiplin dan tepat waktu. Berarti jadi Jelita yakin nggak kalau disiplin itu penting bagi kita? Yakin pentingnya nak ya. Jadi baik, sekarang apa yang harus Jelita lakukan supaya Jelita bisa datang tepat waktu? Pasang alarm. Berarti pasang alarm, terus tidurnya di mana? Malam atau lebih awal? Oke, berarti tidur lebih awal dan pasang alarm ya nak ya. Jadi berarti mulai kapan Jelita lakukan perubahan itu? Mulai hari ini. Berarti Jelita mulai hari ini sudah bisa tidur lebih awal dan pasang alarmnya supaya tepat waktunya ya. Jadi mulai dari hari ini Jelita melakukan perubahan itu supaya tidak terlambat lagi nak ya. Bisa dilakukan nak ya? Oke, terima kasih nak. Silakan masuk ke kelas. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, untuk hari ini kegiatan kita, sebelum kita memulai semua aktivitas kita hari ini, kita terlebih dahulu membuat keyakinan atau kesepakatan kelas dulu ya. Paham anak-anak? Kalau biar kita berjalan dengan tertib, berarti kita harus memiliki kesepakatan
kesepakatan kelas ya. Oke, kesepakatan kelas ini kita buat bersama untuk kita lakukan di kelas ini. Boleh saya tahu apa ya kira-kira yang mau kita kesepakati di kelas ini supaya kelas kita ini berjalan tertib? Ada yang tahu? Ada yang tahu anak? Kesepakatan apa yang harus kita patuhi bersama? Iya, apa nak? Iya, piket ke kelas atau mematuhi piket kelas ya, atau melaksanakan piket kelas ya, melaksanakan piket kelas. Ada lagi? Nah, bagaimana dengan teman sama teman apa? Saling apa? Iya, apa nak? Menggunakan waktu istirahat tepat. Iya, menggunakan waktu istirahat dengan tepat ya. Boleh juga ya. Menggunakan waktu istirahat dengan tepat nih. Apalagi nomor 3 kesepakatan kita anak. Ada lagi? Habibi, ada yang tahu? Yang harus kita buat bersama dan kita lakukan bersama. Sesama teman kita harus apa? Saling menghormati ya. Oke, saling menghormati. Kemudian, bagaimana kalau mengumpulkan tugas ke depan? Kita harus apa? Iya, budayakan antri ya. Budayakan antri atau biasakan antri, boleh juga ya. Antri ini berlatih kita untuk tertib dalam mengumpulkan tugas. Oke. Kira-kira ada lagi anak-anak yang harus kita sepakati di kelas ini? Ya, adalah apa nak? Tidak boleh keluar dari batas sekolah. Tidak boleh keluar dari batas sekolah. Oke, kata tidak boleh ya. Seharusnya kita membuat kesepakatan kelas ini dengan kata yang positif. Tidak boleh menggunakan tidak boleh menggunakan jangan. Itu semuanya adalah kata negatif. Tidak boleh. Nah, berarti apa ya, kalau tidak boleh keluar dari batas sekolah saat sekolah, begitu maksudnya nak ya. Berarti kita rubah nak, berarti selalu berada di lingkungan sekolah ya. Selalu berada di lingkungan ya. Ada lagi? Yang keenam, ayo. Kira-kira apa yang bisa membantu kita untuk tertib di dalam kelas ini? Nah, apa kira-kira? Kerjakan tugas tepat waktu. Bisa juga nak ya? Iya. Kerjakan tugas tepat waktu. Ada lagi? Satu lagi ayo. Apa lagi kira-kira yang bisa kita pakai? Ada? Pakai baju yang rapi dan sesuai jadwal. Oke. Nih. Pakai baju sesuai jadwal dan rapi ya nak ya. Bisa juga harus udah sesuai jadwal, harus rapi, jangan compang-camping. Oke, saya rasa ini saja kesepakatan. Ada lagi anak-anak yang mau kita tambahkan? Ini dulu kesepakatan yang kita buat saat ini, nanti akan ditempelkan.
Sekian untuk kesepakatan hari ini. Terima kasih.